Dan tidak sembarang itu, rata-rata itu orang-orang baik itu meninggal di bulan tersebut, Syawal. Tapi jangan minta jatuh si tamarin law mati lalu ke bulan Syawal na kumakurupa ni Pak Ustaz. Nang mau mati ke bulan Syawal tapi minaw ko si salamu to. Dia bilang ada orang Pak Ustaz meninggal di masjid meninggal Pak Ustaz. Apakah dia husnul khatimah? Saya bilangnya aku dulu. Ternyata orang curi kota amal. Nampak di masa. Bapak Ibu. Jadi ini kita lihat juga asbabnya. Bagaimana almarhum ini meninggal dunia ternyata berkendara. Jadi kalau kita buka kitabnya Andre Gurutta ke Haji Abdurrahman Amburdalle bahasa Ogi, ada karangan Andre Gurutta di Mangkoso itu berjudul Al-Qaulus Sadiqu fi Ma'rifatil Khaliq. Itu karangan langsung Andre Gurutta di Mangkoso. Beliau nukil di situ almar'u yamutul mar'u ma ya'isu alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya itu Bapak Ibu senantiasa ingatkan kita semua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ayat tak apa iya sengi bersele. Pak Magiwi dek gaga anu malopo nak kodek di pamulai di anu baik cuek. Tidak ada yang besar Bapak Ibu kecuali diawali dengan yang kecil. Maka Rasulullah ingatkan jangan pandang remeh hal-hal yang kecil. Orang tua dulu itu kalau melepas tetamunya akan pulang si dimani bawa pasenang agak nasem Bapak Ibu salamat. Itu kalau salamat itu luar biasa mereka. Dikna kena ki abalangan, tidak kena celaka, tidak kena busur, pendeknya, berkahnya itu luar biasa. Dan ini sudah saya amalkan puluhan tahun. Oleh karenanya saya ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar wa ala alihi wa ashabihil abrar amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut.
Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dinda saya Al Ustadzul Fadil Hasbi Baharudin. Ini baru kemarin saya buka di TikToknya, ketemu dengan Andri Guruta Kiai Haji Profesor Dr. Farid Wajdi Mangkoso. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Adik guru menitip pesan, semoga dindaku Al Ustadzul Fadil Hasbi Baharudin melanjutkan untuk menjadi ulama. Jadi ini pesan dari adik guru. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pula Al Ustadzul Fadil dinda saya yang tadi membawakan tilawah yang luar biasa, yakni Al Ustadz Wahyudi Taib SAG yang masih seni yang kadinga di gaga kami nang magelo melok di angkadinga ribut tuhelo tali suni permasih Allah Ta'ala Bapak Ibu, melainkan bacaan Al-Quranul Karim. Para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, seluruh yang hadir yang saya tak bisa ibu gelar nama jabatan, tapi yang hadir di sini adalah hamba-hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Haji Abdurrahman. Semoga yang ditinggal bersabar, tabah, mengambil ibarah, insya Allah akan menemukan hikmah. Tadi saya sempat bicara dengan saya Ustaz Baba tadi, samping saya bicara, Ustaz ini kasihan meninggal di almarhum di pinggir tol, kejadian kecelakaan tunggal karena jatuh sendiri, tidak menabrak, tidak ditabrak, hanya menghindari lubang. Terus terang saya itu selalu di SW membagikan hal-hal yang dibutuhkan oleh umat. Salah satu di antaranya miris kalau saya temukan ada orang meninggal kecelakaan. Pak Sitongenna tuh bisa dibuka di SW saya sampaikan selamat celaka itu ada pada awal kita bangun tidur Bapak Ibu. Mapamula ki moto iya tuh koro Sitongenna nak komapijepuki. Kalau betul-betul kita pahami dari situ, apa maknanya? Biar orang kebal, kalau salah caranya bangun pasti bocor juga. Namanan wasengi balangku bukumku galang urat kugat tau-tau ku tambaga cerakku pakurungan basikan lim iyang ini karena buraknia bagalat tani butuh basi kurasan arin tudin na basina karena Allah Ta'ala pupur usuru kau pun nukik bukulengku pun nanumit misi cerakku a i u kum payaku itu tetap kau baca. Kalau masuk kita ke dalam bahasa Bugis, asenna besie kurusani, tapi sebenarnya itu ada 4: kursia, kursani, kurbia, kursadin. Tapi saya tidak mau sampaikan terus ini karena jangan sampai dipakai begal, dipakai mak betak-betak Bapak Ibu. Hanya intinya adalah pada cengi watita moto ajak lalu na engkanapai moto na inapa na sebu alena. Jadi ada itu Bapak Ibu baru bangun tidur
lubang telinga langsung dia tusuk, pasti kau berdarah. Apalagi kalau mulut. Nah, ini jarang disampaikan ini, karena ini ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu sebenarnya ilmu kita, akan tetapi pura takbih agana Nabi sallallahu alaihi wasallam nakumuruntu'i alai, karena itu memang kita itu yang punya. Nenek-nenek dulu, tapi sekarang banyak nih orang tidak percaya Bapak Ibu. Dia tepu contoh, iya tuh toyoloe rata-rata antu labu murukna ante kamu batena labu murukna Pak Ustad, karena sabab manang ngandre angan lagi barakah. Bayangkan itu orang tua dulu, kalau mereka itu akan makan, mereka mendekatkan makanan itu ke hidung, lalu membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu dia sampaikan nandre pole di nuru Muhammad ko dipancaji iya makko mutoka pole di nuru Muhammad, maka matamu ko riwatak kaleku musiruntuk nuru Muhammad naman caji Pak Burah. Coba itu orang tua dulu. Makanya kalau orang Makassar, kalau orang punya ilmu hikmah mapijepui paham dia, mereka memanggil dengan kalimat apa? Lauki makbura kalau Budis, kalau orang Makassar nak bilang maiki apa balik. Coba itu orang tua dulu. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Itu orang tua dulu Bapak Ibu tidak tahu dalilnya. Yang penting nak terima boleh di taumatuai. Dia terima dari orang tuanya. Ternyata saya buka kitab, itu ada dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syata. Di situ dikatakan apa? Wa tusannu salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda aklihi fa innahu min nurihi bila wasitah. Dianjurkan, disunnahkan membaca salawat ketika kita makan, karena sesungguhnya makanan tersebut diciptakan dari nur Muhammad yang tidak berperantara. Wa kullul asya'i allati tambutu minal ardi fiha da'un wa dawa'un, dan segala sesuatu yang tumbuh dari permukaan tanah itu mengandung dua. Apa itu? Penyakit dan juga obat. Illa ruzza, kecuali beras. Beras itu yang dimasak jadi nasi. Illa ruzza fihi dawaun, di dalamnya beras atau nasi itu adalah obat. Walada apihi, dan ditutup, tidak ada penyakit di dalamnya. Ya kena pakai penyuluh terima kue, berubah cara berpikir, mindset kita. Karena ada lagi yang menyatakan jangan makan nasi banyak-banyak karena nanti kena diabetes. Ya tona mu pikiri, ya tona jadi dia lemu. Apa yang kau pikirkan Bapak Ibu, sebenarnya itu yang terjadi pada diri kita. Makanya kita dianjurkan husnuzan, perbaiki prasangka, bahkan ketika akan meninggal seseorang perbaiki prasangkata. Ana inda dhanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau engkau menyatakan bahwa aku Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemarah, aku pemarah. Tapi kalau engkau menyatakan bahwa aku pemurah, aku adalah pemurah. Jadi politik mana tuh situ mana? Jadi jangan suuzan. Ibu-ibu yang punya hidung PC atau punya, jangan suuzan. Nah, saya punya kaya Pak Ustad, mari kita punya kihat. Masa beneng engka duitku, andai kata ada uangku Pak Ustad, mau kak saya operasi plastik.
supaya bisa kasih mancung hidungku. Padahal sebenarnya kalau kita mau tahu dan mau paham, orang-orang yang hidungnya boknya itu rata-rata panjang ki umurnya Bapak Ibu. Lalu ngasih itu murun atau boknya kan? Apa sebabnya Pak Ustadz? Karena irit ki bernapas. Tapi sepuhnya punyanya orang yang punya pasti dia lihat hidungnya. Dilihat hidung tak? Dilihat aja. Hati-hati kalau tidak dilihat. Tanda itu kalau tidak dilihat di hidung. Makanya orang luar melihat kita hidungnya miring, biungi. Tapi kalau orang yang mau pulang, dia sendiri tidak lagi melihat hidungnya. Makanya di dalam lagu Makassar ada makna yang tersirat dari kalimat runtum mi bulu ruwaya gisara bawa karai. Itu yang dimaksud runtum mi bulu ruwaya. Runtung itu sudah jatuh, bulu itu hidung, ruwaya itulah lubangnya. Makanya tidak pernah ini diotak-atik ditambah-tambah runtum mi bulu telua. Kalau belum pernah kak dapat jamaah-jamaah itu lubang hidungnya 3. Ramadan baru-baru saya bertugas di Sulawesi Barat. Saya di Papua, Kalimantan, di Batam, Pumalaa, Kolaka dan seterusnya sampai ke Jakarta, tidak pernah ada saya lihat jamaah atau orang 3 lubang hidungnya. Kalau ada yang 3 lubang hidungnya berarti macam ceramah. Makanya ditelai runtun ini bulu 2. Itulah sebabnya sehingga itu hidung dilihat. Apalagi kalau orang Bugis agak nasib biasa tahu gede mainge kina. Banyaknya orang itu disebut mainge tidak tahu apa yang dimaksud dengan mainge. Itai ingemu itu yang dimaksud. Ciniki kak murunu. Bapak Ibu ibarat tak dong aja. Tapi ini almarhum ini Haji Abdurrahman, saya berhusnuzan beliau adalah termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang husnul khatimah, termasuk orang yang langsung sampai ke sana Bapak Ibu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa Pak Ustadz? Bermula kalau Rajab dan Sya'ban Nabi itu berpesan, seringlah membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami kepada Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kita seluruh umatnya beliau itu berdoa berkahi kami, maka semua dapat berkah Bapak Ibu. Dan biasanya yang kita temukan mulai Rajab banyak yang meninggal dunia. Kita kasih salah mo puliro raja ini mega tu tahu disu di pangmasina pengalataan. Masuk Sya'ban begitu juga.
Ramadan kurang-kurang. Tetapi kalau mau masuk itu yang namanya Syawal, ada lagi yang meninggal. Karena ini tamu akan pergi. Biasa karena saking begitu kuatnya cinta seseorang terhadap bulan suci Ramadan, sebelum berangkat yang namanya Bapak Ibu Ramadan, dia berangkat duluan. Dan ada juga setelah bulan suci Ramadan, Syawal, seperti almarhum. Jadi almarhum ini husnul khatimah, kenapa? Karena meninggal di bulan Syawal. Itu kalau bulan Syawal berarti ikut kepada tamu. Dan tidak sembarang, itu rata-rata itu orang-orang baik itu meninggal di bulan tersebut, Syawal. Tapi jangan minta jatuh si tamarilaw mati lalu ke bulan Syawal na kumapulupa ni Pak Ustaz. Nang mau mati ke bulan Syawal tapi minaw ko si salamu to. Dia bilang ada orang Pak Ustaz meninggal di masjid, meninggal Pak Ustaz. Apakah dia husnul khatimah? Saya bilangnya aku dulu. Ternyata orang curi kota amal nampani masa. Bapak Ibu, jadi ini kita lihat juga asbabnya. Bagaimana almarhum ini meninggal dunia, ternyata berkendara. Jadi kalau kita buka kitabnya Andre Gurutta ke Haji Abdurrahman Amburdalle, bahasa Ogi, ada karangan Andre Gurutta di Mangkoso, itu berjudul Al-Qaulus Sadiqu fi Ma'rifatil Khaliq. Itu karangan langsung Andre Gurutta di Mangkoso. Beliau nukil di situ almar'u yamutul mar'u ma ya'isu alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Jadi kebiasaannya beliau ini berkendara, memang mungkin ada urusannya, kasihan. Ketua ini. Jadi itu selalu bagaimana ini. Jadi sama dengan almarhum Uje, Ustaz Jepri. Itu juga meninggal, dia tabrak pohon palem. Karena memang hobinya berkendara. Masya Allah. Jadi kan tergantung apa kebiasaan. Kalau untuk Gurutta di sini, ini saya senang. Gurutta bilang beliau meninggal dalam keadaan sujud. Itu selalu saya sampaikan kepada jamaah. Bagi tosina sujud, ya tosina wana-wana itu. Siapa semua supaya kak rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada waktu sujudnya beliau, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma razuqni taubatan nasuha qabla mauti, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ditunggu, punya tunggu, kenapa beliau tidak bangkit daripada sujudnya? Ternyata di saat itulah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, khususnya kalau mau tidur, pegang tasbih. Kalau bukan tasbih, baca Al-Quran.
Kalau bukan Al-Quran, baca salawat. Apa gunanya? Ya mutoa biasa ngetak matuk sebelum tak matin roh bapak ibu, ya tuna ditilik matuk betul tak elok lis di pemasin Allah Ta'ala. Jadi apa kebiasaan tak sebelum tak tidur, insya Allah begitu tunji nanti. Jadi perasaan nanti luar biasa. Cakar busi seki mengantuk itu. Makanya jangkik kalau mengantuk sekali baru kita tahan tidak tidur. Bisa karena biasa mentawal ala sayyidin sar ahla. Makanya kadang itu ada orang meninggal bawa mobil sementara berkendara karena biasa cakar lusi sena tahan itu di nama tindro ya tonati. Tapi bagaimanapun kalau kita sakit bapak ibu, asal bilang jaki tiai kau wangiranga tidak akan meninggal itu gara-gara itu penyakit kan. Tetapi kalau ada orang kita sudah kasih tahu berulang-ulang kasih tahu itu kau sakit begini, wadai, katakan, ucapkan, tenia ikut tiwi kamate, tiai kau wangiranga mate, tetap diam, itu yang bawa nanti. Adikku saya diampun balik ke Macopa ke Maros, tengok orang tua saya sakit memang, apa nak bilang ini barangkali bawa ke ini sakitku mati, betul mati. Mamaku almarhumah waktunya sakit, apa nak bilang yang penting kulihat ki adikmu menikah. Dan betul setelah pesta pernikahannya ibu saya meninggal dunia. Jadi makanya hati-hati nih mulutnya. La tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan sekali-kali kita berucap, buat narasi, bikin statement, angkat status, mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Kenapa? Karena ada malaikat amin itu senantiasa mengaminkan apapun yang kita ucapkan bapak ibu, baik buruk tidak campur. Yang penting dia cuma bilang amin. Ya lalu ibu ya lalu suami tak biar bagaimana jadi doakan jele-jele mati lalu sehingga mati sisa jingar itu aja pempaladongannya mati buranen sehingga mati si balas singar tanpa nagas pul kipoy. Jangan usahakan itu kita mengucapkan segala hal yang baik-baik. Makanya timbul sekarang istilah yang disebut afirmasi. Apa yang kau katakan itu alam itu semesta ini memberi respon. Saya mau tanya ke ibu, kira-kira mau bilang ditabrak lalu kak mobil, kenapa kita takut? Pertanyaanku kan nanti kejadian, kenapa kita tidak balik kayak lalu kan bikin lalu masjid afirmasi ini. Nah karena tahu bonga-bonga jinjari toje puru-purin jadi boka, makanya ucapkan yang baik-baik, tidak masalah kalau jadi. Karena kenapa? Tadi sebaliknya, ketika saya bilang, ibu coba bilang ditabrak lalu ke mobil, tidak mau gitu. Kenapa? Takut nanti jadi. Coba kita balik, beli lalu ke mobil, betul tidak? Cocok tidak? Semua kita ini camat calon mati, tidak ada yang tidak mati di sini. Itu ada saya lihat juga itu yang viral bertengkar sama istrinya, datang sepupunya memisahkan, mati.
dibunuh suami, padahal tidak sakit gitu. Boleh jadi ada orang yang sakit dikira dia mau mati, nah dia tidak mati-mati. Boleh jadi ada orang yang sehat luar biasa dikira tidak mati, bahkan duluan pergi. Kan kita semua ini kan tinggal tunggu transit jadi di sini Bapak Ibu. Dunia ini mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat kita menanam, belum memanen. Dunia ini sementara, akhirat itu selamanya. Makanya kenapa kita ini meskipun sibuk sesibuk apapun, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, datang. Kenapa kita datang? Karena kita yakin, hakul yakin bahwa dunia ini hanya sementara. Tapi bukan berarti kalau dunia ini sementara Bapak Ibu, baru kemudian kita abaikan, jangan kita peduli makan tidak makan, tidak pernah seperti itu. Makanya dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah ini dianjurkan. Kalau dunia tak bagus, insya Allah akhiratnya juga bagus. Mau salat baru tidak ada baju tak bagaimana? Bisa? Tidak bisa. Bisa? Tidak bisa. Sambayan lagi na sementara bahasa Inggris batangan tekam Allahu Akbar. Makanya Nabi bersabda idza hadaratil asya wal isya fabda'ul asya, kalau hadir yang nawaknya makan malam dengan salat isya maka dahulukanlah makan malam. Jadi pertanyaan, kenapa lebih penting makan malam daripada sholat isya Ustaz? Maksudnya begini, dalam syaraknya itu hadis disampaikan lebih baik orang makan ingat sholat isya daripada sholat isya ingat makan. Kenapa itu? Tapi sudah dilatih makin semua di waktunya bulan Ramadan, biar lapar. Iya. Jadi dan satu azan yang paling dirindukan, azan apa? Dia langsung haji Hafsah. Maka azan maghrib. Azan maghrib di ada. Urangi riolo Kamberu peninggalan marbot dulu doja masih tinggal kat di layang Jalan Tinumbu ya, orang iktikaf. Nah dojanya biasa ansar informasi tibanya imsak. Jadi suatu ketika ada di sebuah perkampungan pakai mikrofon seperti saya teriak, jangan Pak, tapang kita wala karena jangan Pak bahaya nah nganu jo dojaya siapa yang nganu dojaya karena bilang jangan Pak mengasingkin joy sekalinya sampai di situ tidak apa-apa di dojaya, ditanya dojaya doja kenapa kau bilang jangan Pak tadi? Nah bilang jangan Pak nah karena jangan Pak. Bapak Ibu, tapi biar mau bayar berapa Ustadz Wahyu di Taif jadi imam untuk memimpin sholat tarawih tidak mau Ustaz kasih 50 juta mau Ustaz tidak mau Ustaz ya Wahyu yang bilang Ustaz Wahyu nah bukan di Ramadan ini tahu jalur ya tidak ada sholat tarawih kalau selesai bulan suci Ramadan.
Makanya perbaiki memang nih. Kalau masuk di bulan suci Ramadan, siap-siap jauh sebelumnya. Ini terkadang perkara mulan dan disumpahin masih kaca dingasing, sifat ngasing, rata-rata kan menjo. Saya di mana-mana itu begitu, apalagi ibu-ibu kan luar biasa. Emak-emak plus 628 paling cepat sajadahnya masuk ke masjid. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Riolon tamat masuk sajadahnya, sebentar ada kasih pindah moro-moro manoko-noko. Siapa kasih pindah di sini sajadahku? Siapa? Kau yang ngapa nah? Riolon sajadah sampai kau tamat. Langsung neo di tempat itu Ustaz. Berbeda dengan kita bapak-bapak. Sama sajadahnya masuk. Tapi itulah luar biasanya ibu-ibu. Ini memberikan tanda bahwasanya mereka cinta dengan bulan suci Ramadan. Ini ibu-ibu cinta semua ini dengan bulan suci Ramadan. Banyak biasa gue bilang karena untuk malang belum tentu nih buntur. Sakam memenek dia. Ajabur Rahman teh nama buntur lagi rumah. Ramadan terakhir nih. Makanya orang menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kita itu bodoh. Waktunya naik khatib di atas mimbar memberikan khutbah Idul Fitri, ada sebagian begitu dia haru, begitu dia bahagia. Kenapa? Masih ada orang tuanya, masih ada keluarganya, masih ada suaminya, masih ada istrinya, masih ada anaknya, masih ada cucunya. Tapi keluarganya almarhum Haji Abdurrahman, dia ingat di almarhum. Dia bilang ikut dong, tidak ada Haji Abdurrahman. Apa mami tas sesa di mana dikuburkan? Di Maros. Kalau dekat-dekat ibu pergi di Maros. Ada kesempatan apa? Begitu Mina lihat tidak bilang ini dikasih. Hanya nisan ternama ada bilang ini dikasih. Almarhum baru-baru kemarin selesai di bulan Ramadan sehat walafiat. Tapi kecelakaan ki. Lalu kemudian meninggal dunia. Sekarang ini mami dikenal. Makanya sebenarnya ini almarhum nah lihat ki semua. Cuma kita tidak lihat ki. Nah lihat ki almarhum. Jadi sama itu. Nah bilang Andre Guruta Al-Maghfurlah ke Haji Sanusi Baco Irsi. Mas Andre Guruta pada itu biasa mah kita ki pele di televisi ya. Biasa kita film di televisi. Kita lihat itu tapi dia tidak lihat kita. Coba jadi begitu tomit. Jadi, nah lihat kita tidak lihat ki. Itulah adilnya Allah Bapak Ibu. Seandainya si Ita ki, seandainya baku lihat ki, masih mau ditinggal? Masih mau ditinggal? Saya pulang mas saya, sama Ustaz Hasbi pulang mau. Pulang semua. Kenapa Pak Ustaz? Ya apalagi di penceramah nampaknya ki, cuma tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di ayatul kiamat kan disampaikan khususnya pada kisaran i'anatul talibin disampaikan wa waraga aidan batutami riwayat rimarainganga anna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya situjenna sikuntunya wana taumatapakana kunnamate musallantunna tunggat-tunggalah bangi antunahun di langit linoa
وتكئوا بهداء بيوتها نأمن تموnya wana taumati arigallikam ballahna وينادي كل واحد منها بصوت حزين ألف مرة نأكي يؤمو نيوانا تومتي أكتراو مسر ودود استساب يا أهلي وأقاربي ووالدي وأعوذ بجنكم وأعوذ تومر بسكم وأعوذ أنكم يا من سكنوا بيوتنا إيسي كنت تو أمن تنغربت بلكم ولبسوا ثيابنا إيسي كنت تو أم pakaian bajuku waqtasamu amwalana isi kuntu tau ambagi ya barang-barangku hal minkum min ahadi yadhkuruna wa yatafakkaruna fi gurbatina niya jaka antu galasirinu angurangi mangirinake Haji Abdurrahman niya jaka antu ampikiri pamotirangku pala tagurrannakumul hayatud dunya tiak lalu kunania ero ni pakabeleng-beleng rilino ni pak dongo rilino inake muanne chini inake muanne allerapang alam pagak nate namu kumu terpoin rilino nate nania angirang nganga dosaku Farhamuna yarhamkumullahu kama siyallahu nana kama siyantumku karaiman Allah Ta'ala wala tabkhalu alaina tiak lalu kulusibaku mangirinake tiak lalu kulusike mangirinake patau mati Allah loa allela loa pengajian nu asilaka nu asare na dunia kam mangirinake baras alamat jari pak lampangku. Ini saya tidak baca semua karena panjang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah nasihat Bapak Ibu meninggalnya almarhum Haji Abdurrahman, nasihat yang diam untuk kita. Tidak ada kata-kata, tidak ada kalimat, tidak ada ucapan, tapi seakan-akan memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa semua pasti akan ke sana. Mau sakit, mau kau tidak sakit, kamu siap atau tidak siap. Kalau sudah sampai saatnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Semua kita ini tidak ada yang bilang sehat menjamin kau tidak mati. Tidak ada garansi orang yang sakit duluan berangkat pergi. Tapi yang jelasnya almarhum ketika kita datang kepadanya, pergi tengok ziarah kuburnya, assalamualaikum
alaikum ya ahlal qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un insyaallah bikum lahiqun. Dijawab juga dan disampaikan apresiasi bahwasanya mereka itu semakin jauh tapi kita semakin dekat. Apa maksudnya semakin dekat? Semakin dekat dengan keadaan di mana kita pasti akan mati. Siapa murid almarhum bro? Berapa usianya? Berapa? Hah? 49. Coba nih 49 di meninggal dunia, apalagi kapten lah 50 60 lagi. Tadi kok mange? Woi, masih mau datang besok. Ini 49 Bapak Ibu. Nabi bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umurnya umatku ada di antara 60 dan 70. Belum sampai 60 dibawa dipulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena cintanya Allah kepada Haji Abdurrahman, Nabi mencoba Allah. Pulang aku rindu sama kamu. Nak kumpak mandiri kau Haji Abdurrahman. Ikat tene bisa jadi. Nah kasih panjang umur tak Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk merubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Yang tadinya kita pemaksiat menjadi ahli tobat. Makanya saking nibahawi butaya berarti tambah butaya Bapak Ibu. Ketika kita sholat kan ada sujud tuh, di setiap rakaat itu ada 2 kali sujud mengingatkan kita amat lalu kok disampaikan Bapak Ibu. Apa sebabnya? Kau cium itu tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ya, kita dari tanah kembali kepada tanah. Jadi jangan makin sombong, jangan makin takabur. Apa-apa yang ada sama kita titipan di semua. Bayangkan nama tak saja itu tidak akan disebut oleh ustadz, oleh imam, manakala akan disolati. Tidak disebutkan bila mana Haji Abdurrahman bagi ke depan, tidak. Pasti tidak bilang apa Pak Imam atau ustadz kah? Mana orang matinya bagi ke depan? Mana puan-puan, tuan-tuan, para karain dan para dain? Tidak disebut. Haji-hajah jangan sombong. Cuma 2 negara yang pakai itu gelar, Indonesia dan Malaysia. Selain itu tidak ada yang pakai. Yang pakai sombong gara-gara haji dan haji. Kalau tidak ada ditulis nama atas haji, hajjah, marai, tidak datang ke resepsi pernikahan. Apalagi sekarang tertuang itu tertulis sekarang, alhamdulillah di bawahnya maaf kalau nama gelar tidak sesuai. Padahal dulu tidak ada begitunya. Kita mau tahu apa sebabnya? Dulu di Jalan Tinumbu, Pasar Ciduk, saya tahu sekali sejarahnya. Kenapa sehingga ada muncul kayak begitu? Ada di situ haji, bapaknya temanku, namanya Haji, ada Pak Dengana, saya tidak sebut nama depannya, Pak Dengana, Daeng Materu. Cuma di undangan tertulis Haji Daeng Mataru. Bayangkanlah tampil lingkaran tahu Pak. Bayangkan nah tampil tahu kayak lain Mataru, lain Mataru. Tahu Mataru? Tongolo. Tahu Tongolo? Budak. Tahu budak? Mataru. Tahu Tongolo? Bayangkan marah. Padahal Mataru tahu makanya dirubah nih. Sama dengan undangan pernikahan. Kemarin itu masih tulis yang namanya apa? Bahasa Arab. Wa min ayatihi an khalaqalakum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Datang guru saya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Harisa bin Kiai Haji Abdul Safa, pendiri Pondok Pesantren Allah. Beliau selalu sampaikan kepada kita semua. Apa kata beliau? Ajak mau ke bahasa Arab ini. Magi, siapa tahu nanti ini undangan dibikin di pembungkus kacang atau dibuang di tempat sampah. Suul adab kalau begitu karena ada bahasa Arab, tapi kalau di bahasa ini kan tidak masalah.
Bapak Ibu, dimulai sekarang perbaiki maki diri, tak jangan maki pusing soalnya orang. Dimulai, jangan BGU, bila urusan orang urus semua. Kamu ya kami nambaji, ikaw kami nambaji, serta. Lebih baik kadang itu orang yang kita cerita daripada kita yang bercerita. Jadi jangan masih ngurus menderita. Kita semua yang pernah yang namanya ada dosa-dosa berhenti lagi dari sekarang. Kalau tidak bisa kita berhenti dari sekarang, kurang-kurang ini. Jadi saya pernah itu di Kandia, masih di Kandia kan tinggal. Saya pulang dari ceramah, ada orang teler. Ada orang teler. Memang teler itu bagaimana? Nah topi miring na minum, makanya miring jalannya karena topi miring na minum. Coba Ustaz, topi miring jadi miring. Ya, ketika saya sampai di situ orang semua tutup pintunya, tutup semua, sembunyi semua. Dia memberi salam kepada saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat cerita sedikit. Apa kata beliau, Ustaz? Mau tahu nggak seperti itu Pak Ustaz? Mau tahu nggak kalau seperti itu Pak Ustaz? Mau tahu nggak tobat Pak Ustaz? Saya bilang apa? Kalau kau masih suka ini yang namanya minuman, tapi saya tidak suruh karena namanya cinta. Kalau masih cinta sama minuman tidak bisa dipisahkan. Sama di suami istri, biar bagaimana suaminya tukang hina-hina, tukang pukul istri, napa lete-lete sedona istrina. Ada itu sedona istrina hari Senin di sini, hari Rabu lagi di sini, hari Kamis lagi di sini. Ternyata bukan sedo, tapi bati panjago. Tapi masih suka juga. Mau diapa juga karena namanya cinta. Jadi saya kasih tahu begitu. Tapi usahakan kalau jam 2 malam bangun Jam 2 malam bangun Bapak Ibu. Semua para aulia, para ulama, para fuqaha, semua pada malam tersebut rata-rata bangun. Ambil barakahnya. Jadi apa aku bikin Pak Ustadz? Saya bilang kalau bisa berwudu baru salat tobatku. Kalau tidak bisa bangun maku saja ingat kepada Allah, menangisku sama Allah, ya Allah mau tobat kudu salat, mau tobat kudu itu, tinggalkan yang seperti itu. Dan mulai kau kurangi minumanmu. Alhamdulillah saya ketemu saat akan memberikan khutbah Jumat di salah satu masjid di Makassar, itu sudah berubah karena sudah pakai baju koko. Coba bayangkan itu tato nak, dia tato nan dari mamanya apa? Tertutup kita tato. Dia langsung assalamualaikum sama saya karena dia lihat duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling batan. Syukur kunci ko nakana Ustaz, alhamdulillah. Sekarang saya sudah tobat. Saya bilang bagaimana sejarahnya? Coba nggak bilang panjang nih Pak Ustaz. Tapi intinya begini, sekarang Allah kasih hidayah. Sekarang saya paling lama di masjid. Saya bilang kenapa tuh senang kau lama di masjid? Tadi wali-wali tuh sengku. Nah bilang karena orang mau berangkat ke masjid duduk di masjid saya. Orang pulang dari masjid saya masih tinggal Kak. Kenapa? Karena saya dojana masjid Kak. Dan panjang masih. Alhamdulillah. Bersyukur sekali. Makanya kalau ada orang begini-begini jangan dipaksa-paksa ke orang. Tidak bisa kok salat 5 waktu 4 mau dulu. Tidak bisa kok 4 talo mau rolong. Tidak bisa juga lu mau kalau sih. Tidak bisa kok juga Jumat. Tidak bisa kok juga si bulan lalang si tahun rumah lah. Tidak bisa kok juga 2 kali dalam setahun Idul Fitri Idul Adha. Tidak bisa juga Idul Fitri mau. Tidak bisa juga mari mau jarum 4 tahun. Maksud saya itu kan belajar jangan langsung begini neraka kau patah surga. Kita semua punya hak untuk masuk ke dalam surga Allah. Kita punya hak bersama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimanapun jelekta, bobroknya ahlakta, maksiatta, banyaknya dosata, Allah senantiasa menunggu kita Bapak Ibu. Makanya di setiap perumahan ada gapura. Kenapa ada gapura? Mengingatkan kita innallaha kana gafurar rahimah. Nah, tunggu terus. Kata cini jadi gapura tena ni sing apa coba tuan na gapura. Padahal gapura na tayo kan Allah Taala palupur ko. Ya kalau Bapak Ibu. Bapak Ibu. Gini aja. Anu main. Jadi kalau ada orang sakit, kita lihat bercermin di mata hitamnya. Nah tidak ada makit di sana, tanda begitu. Jadi begini kalau kuliah kita betul. Tapi malah lagi masih ada jatuh. Masih ada. Kalau tidak ada makit itu tanda sehat, sakit. Kalau sudah tidak ada selesai. Makanya itu orang tua dulu berkata, kalau datang ke rumahnya orang bertamu, nana kasih ku air minum, baik air kopi atau air teh, jangan kau langsung minum ki. Idza aradta an tashrabal ma, kalau kau ingin minum air, pandur zilla wajhaka, maka lihatlah itu bayangan wajahmu di dalam air kopi atau air teh tersebut. Fa'idalam wajatta, kalau kau tidak dapat itu bayanganmu di dalam air yang akan kau minum, jangan kau minum ki. Kenapa? Karena biasanya racun atau ada mudarat pengisingan atau ilu aman rai mangiri kau. Berarti yang kanun atau lulutan. Naik mobil, lihat bayangannya dulu. Naik motor, lihat bayangannya dulu. Naik pesawat, lihat bayangannya dulu. Naik peri jolor dongkokang, lihat bayangannya di air dulu. Kalau tidak ada jangkau naik. Bajikangan yang wujud di balak daripada wujud di pantangan balak Bapak Ibu. Ini namanya alamat, tanda. Iya toh? Ya kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah. Semangat anak-anak. Jadi pokoknya mulai sekarang persiapkan bekal. Tidak ada itu jaminan kita masih hidup tahun depan. Tidak ada jaminan. Makanya kalau ada orang tua dulu, sedikit lagi saya tambah, orang tua dulu itu Bapak Ibu kalau pergi mas sompot, tahu mas sompot? Pergi merantau. Pergi jauh, pergi merantau. Bagaimana caranya supaya bisa kembali dalam keadaan hidup selamat? Maka dia tulis pada secari kertas putih, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Selesai na tulis, baru kemudian dia sobek. Nagek ke kiri tengah-tengah, napasisa laki la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah ditaruh di rumahnya, Muhammadur Rasulullah dia kantongi, dia bawa pergi. Kenapa begitu? Tidak akan meninggal di sana Bapak Ibu kecuali harus sampai ketemu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman bertitah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uzkaru illa dzukirta mai. Muhammad dek dirampe ya pas sangadina di pasi rampe kitu.
tena ni tapu ay Muhammad kecuali ni pasi tapu ki ruang tas sisa laka ilaki kau atas siagang karai. Turun tuh makanya kalau orang menikah kan begitu juga tuh, makanya mereka tidak berpisah, tidak ada pelakor merajalela. Iya, tidak ada merajalela. Kalau Nabi bilang Pak Imam asyhadu alla ilaha illallah, kamu di dalam ini calon pengantin perempuan, hisap napasmu masuk baru kau sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru bilang kau di dalam hati asisa lebih Allahu siaga ada Muhammad nampas sisa laka rusak hubunganna antara Allah dengan Muhammad nampak rusak. Itu nggak dulu pakai, makanya tidak berkutik, tidak ada dulu pelakor. Tapi sekarang ada liwaki. Bapak Ibu, jadi tadi saya mewakili keluarga besar Haji Abdurrahman almarhum mengucapkan terima kasih atas perhatian tak mau datang ke sini. Di sini semua Bapak Ibu dianggap mendoakan almarhum meskipun kita tidak tahu Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Tidak tahu bahasa Arab Pak Ustaz, tapi kalau dulu mati di sini niat untuk datang ke tempat tazkiratul maut ini, maka semua dianggap mendoakan almarhum. Ya, jadi itu luar biasa kesejukan yang dialami dan dirasakan oleh almarhum Bapak Haji Abdurrahman. Dan tadi kalau ada kudung hilafnya, ada kesalahannya almarhum, saya mewakili keluarga yang ditinggalkan memohon kiranya dimaafkan. Bisa jadi maafkan ya Bapak Ibu Tapi tak dempeng lagi kasih maraja. Pak gaga tu ya singin lupa tahu gaga salana. Kemana salatan kemana dosatan. Namun pagkuga ya sengi ya sengaleta makanja biasa motoki salah. Iya, biar bagaimana dibilang ki baik dirita biasa motoki salah. Contoh, ada nenek-nenek kita lihat mau menyeberang, tiba-tiba kita ambil tangannya kita raih, kita bawa menyeberang ke sebelah. Apa yang terjadi? Kita kira berbuat baik ki, padahal berbuat buruk ki. Bukan terima kasih yang kita dapat di sana, tapi kata-kata mutiara. Apa Nabi bilang nenek-nenek kata dia yang dikasih seberang, Nabi bilang, kenapa lu kasih menyeberang lagi di sini, padahal sudah menyeberang ke sana. Kenapa paling tadi kita pelangap pelongo lihat ke sana kemari, ku bilang kita mau menyeberang karena banyak sekali saya lihat kendaraan ini pas di pertigaan antara Jalan Tinumbu dengan Jalan Barukan. Itu tadi ada anak muda kasih menyeberang, tidak sempat terima kasih, makanya aku cari-cari di mana. Kenapa nu ambil kita ngangku baru datang lagi ke sebelah? Nasi sama mantong. Ini kanan wajah nasi segini ini kah? Iya, jadi memang itu kadang memang susah. Jadi kebaikan itu kadang susah, tapi bagaimanapun kebaikan harus dilaksanakan, harus dilakukan. Tidak peduli orang membuli kita, tidak peduli orang mencerita jelek kita, tapi tetaplah berbuat baik lillahi ta'ala. Gitu saja. Insyaallah semua ini di sini calon-calon surga semua ini. Iya. Tidak ada yang tidak, dan insya Allah almarhum ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga karena membawa imannya di bulan Syawal. Setelah bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan Syawal, beliau kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya Allah kepada seorang hambanya bernama almarhum Haji Abdurrahman. Saya kira cukup sekian dan demikian karena besok masih ada Ustadz yang akan melanjutkan ceramah. Insyaallah akan banyak yang kita dapati dari para Ustadz yang hadir seperti yang kemarin Ustadzul Fadil, Kiai Muda, Haji Samsul Alam MAD, itu kanda saya itu rumah yang kita dapat. Nah, tinggal kita ini awalkan apa yang kita dapat tadi ya.
Untuk itu mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan ke Sultaniyah almarhum Bapak Haji Abdurrahman ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Sultaniyah Haji Abdurrahman Sayyidullahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillahi hamdan syakir wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa wasi' madakalahu wa ighfir lana wa lahu wa akrim nuzulahu wa rfa' darajatahu wa qihi min adabil qabr min adabin nar. Allahumma bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibhu fasallimhu ya salam. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa kulli hawaijana wa sabbit imanana wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa ighfir li walidina wa li awladina wa azwajina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. Ya kan. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.